Polisi terus memburu para pelaku pengusiran Nenek Elina yang videonya viral di media sosial. Saat ini polisi berhasil menangkap 3 tersangka, diantaranya terduga otak pengusiran, serta oknum anggota ormas yang berperan mengangkat dan mengusir sang nenek dari rumah yang dihuninya. Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan saya minta surat itu dan saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat. Percuma kita surat. Oh ini saya punya kok nggak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Ayo. Dari video viral ini, polisi mengenali para pelaku dan melakukan penangkapan. Pelawar yang sempat kabur ditangkap menyusul Samuel dan Yasin yang telah lebih dahulu diringkus. Polisi memastikan saat ini masih mengembangkan kasus perusakan rumah Nenek Elina dan telah menangkap 3 orang tersangka. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa, Dan? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan Nenek Elina dari rumahnya. Kemungkinan ada bertambah ya tersangka ini? Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses, akan kita cari secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan doakan mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa. Meski telah menangkap 3 tersangka, polisi menegaskan tak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka lagi. Lantaran dalam video yang beredar, pelaku lebih dari 3 orang. Kasus pengusiran Nenek Elina viral setelah diunggah di media sosial. Sang nenek juga melaporkan para pelaku ke Polda Jawa Timur dengan pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi penipuan dilakukan 2 juru parkir dengan seorang pemotor di area parkir kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku menukar uang Rp100.000 dengan uang mainan. Ini ya, parkiran. Lu siapa namanya? Siapa nama lu? Bang, minta maaf bang. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Dodi. Oke, siapa nama lu? Duit gua ori. Nah, inilah keributan 2 juru parkir di kawasan Krendang Tambora dengan seorang pemotor. Sambil merekam video, pemotor menuduh kedua juru parkir melakukan penipuan dengan mengembalikan uang parkir Rp100.000 miliknya dengan uang mainan. Saat diminta pertanggungjawaban, kedua juru parkir tidak memberikan jawaban yang jelas. Videonya viral, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku. Di hadapan polisi, salah satu pelaku berdalih tak mengetahui uang yang diberikan korban merupakan uang mainan karena tak bisa baca dan tulis. Perihal pemberian merupakan kesalahpahaman. Jadi tukang parkir tersebut tidak bisa membaca dan tulis sehingga salah memberi adanya uang mainan. Uang mainan itu punya pribadi atau dapat dari mana ya? Untuk uang mainan sendiri sedang kita dalami. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 17 terdakwa dalam kasus kematian anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Syapril menjalani sidang putusan. Pemirsa, 17 terdakwa divonis bersalah dengan masing-masing hukuman 6 dan 9 tahun penjara serta pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Luki Syapril Saputra Namo menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembacaan putusan, majelis hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya korban secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan auditor militer sebelumnya. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak terharu dan mengaku puas atas putusan hakim. Terima
Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Selain pidana pokok penjara, seluruh terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Para terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dan apabila tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Prada Lukinamo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Uwaka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sidang gugatan cerai anggota DPR RI Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan. Atalia hadir langsung dengan menghadirkan 2 orang saksi, sementara Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan cerai Atalia Praratia dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang kedua adalah pembacaan tuntutan yang dilaksanakan secara tertutup. Pada sidang tersebut, Atalia menghadirkan 2 orang saksi, seorang asisten rumah tangga dan kakak kandungnya. Sedangkan Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Jadi proses persidangan sudah dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Ya pada intinya berjalan dengan baik. Gitu. Berarti gugatan sudah dibacakan? Sudah, gugatan sudah dibacakan. Terus jawaban dari Pak RK juga sudah disampaikan. Saksi? Saksi dari Ibu Atalia sudah diperiksa juga. Ada 2 orang. Seluruh rangkaian sidang kedua meliputi pembacaan tuntutan, replik, duplik, serta keterangan para saksi. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian, tim kuasa hukum Atalia menyangkal hal tersebut. Terkait nama-nama ya yang beredar seperti AKLM terus SM, saya pastikan juga itu tidak pernah ada di dalam isi gugatan, sehingga justru kami heran juga nih, netizen melebihi dugaan dari isi gugatan kami. Sementara itu dalam persidangan kedua ini sejumlah kerabat dan sahabat terlihat hadir memberikan dukungan moral kepada Atalia. Dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya adalah kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Sidang lanjutan adalah tahap penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.